Perkenalkan, nama saya Lola Adia Stefania, NIM A3101901117. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai dampak COVID-19 dan upaya penanganannya. Pada Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan dari Wuhan yang ada di sekitar 6 bandara, antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, Makassar. Dan sejak saat itu, COVID-19 menyebar di Indonesia secara cepat. Maka dari itu, pemerintah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini mempunyai dampak yang sangat besar. Berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik Agustus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,2% pada periode yang sama. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan. Lalu, ada dampak kesehatan juga yang ditimbulkan dari COVID-19, seperti penambahan kasus positif dan kekurangan alat kesehatan. Dari sisi kesehatan lainnya, dampak yang lebih luas juga dirasakan masyarakat. Dampak yang paling dirasakan adalah kelangkaan masker medis di pasaran. Padahal, masker juga dibutuhkan untuk penderita penyakit lainnya, terutama pasien tuberkulosis, untuk mencegah penularan. Selain itu, layanan masyarakat juga tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Setelah persoalan kesehatan dan ekonomi, dampak ekonomi selanjutnya juga dirasakan pada sektor politik. Dampak pertama adalah penundaan pilkada serentak dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Penambahan anggaran juga dibutuhkan demi menyediakan peralatan kesehatan bagi penyelenggara pilkada. Namun, kelanjutan tahap penyelenggara pilkada kembali dihadapi tantangan seiring meningkatnya COVID-19 sepanjang bulan Juli. Lalu, upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan mengurangi COVID-19? Yang pertama, upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat jalur masuknya Indonesia dari negara lain, meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Yang kedua, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Langkah ini diambil untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan memperhatikan utama pemerintah adalah kesehatan masyarakat. Yang ketiga, Presiden meminta Pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Yang keempat, Presiden meminta seluruh golongan masyarakat untuk memakai masker dan mentaati protokol kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini kita dapat mengetahui dampak COVID serta upaya penanganannya.